pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Komisi Pemberantasan Korupsi menyegel sebuah kantor perusahaan di Jayapura yang menunggak pajak kendaraan. Sepekan jelang Natal, harga daging sapi di Merauke mahal. Kampung Piala Dunia Dok 9 Jayapura berhasil juara 1 dalam kompetisi Kampung Pildun yang digelar MT Group. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Papua turun ke lapangan menagih perusahaan yang menunggak pajak kendaraan bermotor. Petugas mendatangi PT Sinar Kencana Inti Perkasa perwakilan Jayapura yang menunggak pajak hingga 1,1 miliar rupiah. Petugas KPK menempelkan stiker pemberitahuan bahwa perusahaan belum melunasi kewajiban pajak daerah. Selain menagih pajak, petugas juga menertibkan aset tanah dan bangunan milik Pemprov Papua dengan pemasangan papan nama yang menunjukkan tanah tersebut milik pemerintah Provinsi Papua. Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK Dian Patria mengatakan bisa saja ada indikasi korupsi di balik penertiban aset dan ketidakpatuhan pengusaha dalam membayar kewajiban pajak. Nah, seringkali di balik ketidakpatuhan aset atau pajak itu bisa saja kerugian keuangan negara atau ada korupsi di balik itu, ya. Jadi kita sudah dapat beberapa data tadi, data terkait masalah-masalah aset, ya. Tidak hanya di Jayapura, tapi juga termasuk di Sendawasih tadi, ya. Saya juga baru dengar itu, belum selesai banyak urusannya, ya. Memang ini banyak masalah masa lalu. Pesan kami tentunya begini, kalau bicara aset itu langkah pertama upayakan win-win solution tentunya. Kalau nggak bisa ya kita main pengadilan, belum ada upaya paksa, ya. Begitulah kira-kira. Juga ada kendaraan-kendaraan dinas, nanti datanya akan disusulkan yang masih dikuasai kebanyakan mantan pejabat, ya, yang roda 4 tadi disampaikan, ya. Kita pilah-pilah, bereskan yang belakang, cegah ke depan untuk tidak terulang. Ini ada fakta integritas aset, harus dikembalikan, ya. Jangan sampai ada pembiaran aset-aset Pemda dikuasai oleh orang yang tidak berhak bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan, udah terlambat itu ngurusinnya, jadi tidak mudah, ya. Hanya kita dorong ke depan tidak terulang, yang ke belakang tentu nanti dipilih. Diklasa dulu mana yang benar-benar, tapi tadi saya bilang kayak masalah ini pelabuhan azas manfaat. Jangan sampai hanya gara-gara konflik, itu pelabuhannya tidak maksimal. Ya. Sementara itu, Kepala Samsat Jayapura Muhammad Bau mengatakan Samsat Jayapura telah menyurati perusahaan yang menunggak pajak. Dengan bantuan tim KPK, diharapkan pengusaha segera membayar tunggakan tersebut. Dengan kendaraan-kendaraan yang menunggak, ya. Itu yang ada dari beberapa perusahaan, itu ada yang menunggak, nilainya cukup besar, itu yang kita sudah menyurat, tetapi sampai sekarang juga belum ada follow up dari perusahaan itu untuk membayar, sehingga di kesempatan ini kita bersama dengan pendampingan dari KPK untuk kita melakukan penagihan di perusahaan ini. Jadi ada beberapa perusahaan yang nanti ditagih, jadi untuk itu kan harapan yang belum membayar itu segera membayar. Tunggakan pajaknya berapa miliar Pak untuk keseluruhan yang dilaporkan ke KPK? Yang dari kemarin kami laporkan sekitar 600-an ya, 600-an juta yang 600 juta. Jadi ada beberapa perusahaan itu yang nanti mungkin ada sampel yang nanti kami turun ke lapangan. Termasuk PLN juga ya? Termasuk PLN juga. PLN Papua ini? PLN Papua ada sekitar 200-an. 200-an juta itu nanti mungkin nanti PLN kita tidak turun, tapi suratnya akan kami sampaikan ke KPK untuk dari KPK akan meneruskan ke PLN untuk membayar ditindaklanjuti pembayarannya. Samsat juga meminta masyarakat agar memanfaatkan program pembebasan pokok pajak dan pembebasan denda pajak yang akan terus dibuka hingga 31 Desember mendatang. Pemerintah Provinsi Papua tengah berupaya menata aset milik pemerintah yang masih menjadi masalah akibat tanah dan bangunan ditempati warga, di antaranya di Expo Waena, Mes Cendrawasih Jakarta, Pasar Yotefa, Hotel Mapia, dan Hotel Numbai. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.
Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaat tiba di Bandara Domine Edward Osok, Kota Sorong disambut meriah masyarakat dengan tarian adat. Musaat ditunjuk untuk menjalankan roda pemerintahan di provinsi hasil pemekaran. Dari bandara, Gubernur diarak keliling menggunakan kendaraan menuju Kabupaten Sorong dan kembali ke Kota Sorong. Sepanjang jalan, warga dan siswa sekolah tidak mau ketinggalan untuk melihat gubernur mereka. Usai konvoi, Gubernur bertatap muka dengan tokoh masyarakat, Forkompimda, TNI Polri, dan ASN. Musaat mengajak seluruh masyarakat Papua Barat Daya untuk bersatu dan mendukung 9 program kerja yang diprioritaskan. Salah satu adalah mensukseskan pemilu tahun 2024 di provinsi paling muda. KPU ya dengan Bawaslu untuk bagaimana menindaklanjuti dalam Perpunya dalam Perpu nomor 1 tahun 2002 perubahan atas undang-undang pemilihan umum. Nah, kita akan itu tugas kita yang berat tugas adalah bagaimana mempersiapkan KPP. Karena KPP itu harus ada sebelum pemilu dilaksanakan. Sebelum pemilu ada DPR, KPP sudah anggota KPP. Oleh karena itu yang pertama kita akan buat regulasi bagaimana tata cara pemilihannya untuk pemilihan anggota KPP. Jadi akan kita lakukan dan atas dasar itu kita akan melakukan seleksi pemilihan anggota KPP. Yang tugas kita berikut juga adalah mempersiapkan tata cara pengangkatan anggota DPRD yang diangkat dari kalangan UAP. Itu juga harus kita buat regulasinya. Ya, ini semua kita buat dan kita akan proses. Kita harapkan walaupun kita yang paling belakang, bukan berarti kita harus juga menjadi yang terbelakang dalam proses-proses itu. Yang bisa kita berprestasi, ya, bisa kita menjadi yang terdepan. Provinsi Papua Barat Daya PBD adalah provinsi ke-38 yang baru disahkan Kemendagri pada 12 Desember lalu. Provinsi PBD adalah pemekaran dari Provinsi Papua Barat dengan 6 kabupaten dan beribu kota di Kabupaten Sorong. Pemekaran wilayah di tanah Papua menjadi 6 provinsi saat ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan sehingga bisa mengejar kesenjangan dengan daerah di Pulau Jawa. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 diperkirakan akan semarak karena pemerintah tidak membatasi masyarakat, baik beribadah maupun berkerumun. Kondisi ini berpotensi menimbulkan gangguan stabilitas Kamtipmas. Untuk itu, sebagai satuan keamanan, Korem 174 Anim Tiwani Anggap Merauke siap mengamankan Natal dan Tahun Baru dan membantu Polri jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Tergantung permintaan dari tingkat kepolisian. Nah, kalau memang ada permintaan untuk berkaitannya, kita tinggal mendukung. Namun demikian, sesuai dengan fungsi dan tugas pokok kita, kalau yang kebetulan saya sebagai Komandan Komando Pelaksana Operasi, yang Satgas yang ada di masing-masing, ya dia sesuaikan tugas dengan tanggung jawabnya di posnya masing-masing. Kalau kita ada permintaan, kita tetap kita lakukan. Namun sesuai dengan fungsinya, kalau macam kayak Denpom udah pasti dia, kan gitu. Kodim teritorial sudah pasti sebagai kolaborasi, ada Babinsa di lapangan. Tapi kalau macam kayak pasukan, kalau ada permintaan dari kepolisian ya kita dukung. Kalau tidak ada permintaan ya sudah, kita tetap bertahan standby, tunggu ya apabila ada perkembangan situasi kita siap saat untuk bisa membantu. Selain membantu polisi dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru, Korem 174 juga gencar menghimbau warga agar bersama-sama menjaga ketertiban di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Gereja Katedral Merauke merupakan gereja terbesar dengan jumlah jemaat yang banyak. Menyambut Natal dan Tahun Baru, gereja ini sudah mempersiapkan diri untuk menggelar ibadah Natal yang diperkirakan jumlah jemaat akan membludak karena pembatasan ibadah sudah diperlonggar akibat pandemi COVID-19 yang cenderung menurun. Petronella, koordinator liturgi, mengatakan gereja sudah mempersiapkan area parkir untuk 3.000 kendaraan bermotor untuk mengantisipasi lonjakan umat yang beribadah. Arealnya kita perkirakan itu 3.000 jiwa yang akan mengikuti misa pada Natal, ya. Malam Natal. Karena malam Natal cuma 1 kali misa. Ya.
Terus kalau untuk hari Natalnya Bu, berapa kali misa? Untuk hari Raya Natal 2 kali misa. 2 kali misa. Misa Ya? 1 jam 7 dan misa 2 jam 9. Jam 9. Ya. Untuk protokol kesehatan memang tetap kita jaga. Tapi tidak seperti yang tahun-tahun kemarin yang semakin meningkat, yang kita harus menjaga jarak antara satu dengan satu. Oh gitu. Ya. Tidak ada pembatasan buat umat yang mungkin lansia ke anak-anak, tidak ada? Tidak ada. Tidak ada, tetap ya Bu ya. Ibadah Natal di gereja katedral akan dibagi menjadi 2, yakni ibadah pagi dan siang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.